Mari kita akan belajar bersama-sama hari ini di dalam sebuah topik tahunan yang besar yaitu Mission in Action. Tetap ya, kita cek lagi. Mission in Action. Oke, puji Tuhan. Mission in Action, let's do it. Jadi sepanjang tahun kita terus diperlengkapi bagaimana kita dipersiapkan untuk terus menjadi pekerja Tuhan di ladang Tuhan. Oleh karena itu kita akan fokus terus bagaimana caranya menjadi berkat. Dan jangan pernah takut atau khawatir ketika kita berjalan di ladang Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan melakukan misi yang Dia berikan kepada kita. Maka penyertaannya, provisinya atau pemeliharaannya pasti sempurna dalam kehidupan kita. Ya, dan di dalam tema bulanan kita di bulan September ini kita bicara tentang membimbing. Bagaimana kita sebagai seorang murid Kristus bisa memberikan bimbingan kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan saya berharap 4 kali khotbah tentang tema membimbing, maka kita semua pasti sudah ada beberapa dari kita yang menjalankan, mempraktekannya, dan semakin kita bisa tahu bagaimana caranya. Dan hari ini kita akan fokus kepada kisah Para Rasul, pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti pulang ke rumah bisa membaca kembali. Ini juga adalah salah satu ayat di daily Bible reading kita yang kita baca setiap hari. Maka saya memberikan judul sharing hari ini adalah Teladan Pelayanan Barnabas. Siapa yang pernah mendengar seorang bernama Barnabas di Alkitab? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, baik ya. Siapa yang namanya Barnabas di tempat ini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ada yang namanya Barnabas? Belum ada ya, kita doakan supaya ada jemaat Tuhan yang namanya Barnabas datang ke tempat ini ya. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Di sini perikop ini bicara tentang bagaimana kita bisa meneladani sebuah sikap hati, sikap perilaku, pola pikir seorang hamba Tuhan yang bernama Barnabas. Nah sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya mau kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 19a. Ya, firman Tuhan berkata di situ, sementara itu, ya kita baca dulu perikopnya mungkin, Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Maka ayat 9 dikatakan, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Jadi ketika gereja mulai bertumbuh, di situ ada penganiayaan. Jadi kita bisa pelajari dari sejarah atau histori di Alkitab. Pertumbuhan rohani seringkali disertai dengan penderitaan. Dan bisa dikatakan bahwa dengan penderitaan seorang Kristen kita bisa mengalami pertumbuhan. Bukan kita cari menderita ya, itu menderita konyol. Tetapi menderita di ladang Tuhan itu memberikan pertumbuhan iman kita. Nah kita lihat di situ bahwa mereka tersebar sampai ke Fenisia, sampai ke Siprus, Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Para murid Yesus, ya silakan bisa ke slide saya. Para murid Yesus menyingkir dari Yerusalem karena penganiayaan yang terjadi saat itu. Oke. Dan seorang komentator atau yang memberikan komentari terhadap Alkitab, seorang bernama Matthew Henry, dia mengatakan begini, bisa kembali ke slide saya? Oke, dia mengatakan begini. Ya, kita lihat dulu. Ini petanya yang tadi sebutkan bahwa di sini adalah Yerusalem. Ya Bapak Ibu Saudara bisa lihat di paling bawah ada Yerusalem. Lalu kemudian tersebar karena penganiayaan itu ke Fenisia. Ya, Fenisia lalu ke Siprus, nyebrang itu. Jauh ya. Kemudian naik lagi ke atas ada Antiokhia. Sehingga jemaat itu terjadi diaspora pergi keluar dari Yerusalem karena ada penganiayaan. Matthew Henry kembali lagi dia mengatakan begini kepada kita semua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Musuh hendak menyerahkan dan mengalahkan mereka, tapi Kristus hendak menyerahkan dan memakai mereka. Ketika kita berhadapan dengan tantangan di ladang pelayanan, kita berurusan dengan masalah persoalan ketika kita melayani Tuhan, menjangkau, memuridkan, mendoakan, mengadakan merintis sebuah komunitas di sebuah tempat yang belum mengenal Tuhan, maka di sana pasti ada pertentangan, ada penderitaan. Tetapi Tuhan tidak pernah memaksudkan pemberitaan itu diizinkan untuk menghancurkan kita. Tapi justru untuk memakai kita semua sebagai kepanjangan tangannya. Yang sepakat katakan amin. Ya, nah mereka memberitakan Injil kepada bangsa Yahudi dan bangsa Yunani. Maka saya akan bacakan juga ayat 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia. Jadi kalau Kirene di peta tadi semakin ke kiri lagi ya. Dan kemudian
berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau kita pelajari firman Tuhan di sini bahwa ya, Kisah Rasul 11 ini menjadi sebuah titik tolak di mana Injil juga diberitakan kepada banyak orang. Mulai dari Anda sebagai orang yang terima Tuhan, kepada keluarga-keluarga, kepada orang tua, kepada kakak dan adik, ya itu kita bisa sebut Yerusalem kita. Kemudian kepada tetangga kita, teman di kantor, teman di kelas, itu bisa bicara tentang Yudea kita. Mungkin Samaria bicara tentang orang lebih jauh lagi, ujung bumi bicara lebih jauh lagi. Tapi yang jelas, hari itu firman Tuhan digenapi. Bahwa keselamatan bukan hanya buat orang Yahudi, tapi untuk semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, jadi jangan pernah kita berkata, aduh Pak, kalau saya lihat wajah teman saya ini Pak, udah wajahnya wajah neraka Pak. Nggak mungkin dia terima Yesus Pak. Beritahu sebelahnya, siapa kamu memutuskan dia terima Yesus atau tidak? Halo, percuma Pak, udah ada 13 gereja layani dia Pak. Saya nambah yang ke-14, hasilnya pasti sama Pak. Sama berdoa kepada kita semua supaya kita bertobat dari hal itu. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mengubah seseorang, bukan kita. Amin. Roh Kuduslah yang menjamah mereka. Firman Tuhan berkata Roh Kuduslah yang menginsafkan orang. Akan dosanya, akan kebenaran, akan penghakiman, Roh Kudus. Tugas kita adalah dipakai Tuhan saja. Jadi para murid menghindari penderitaan saat itu. Mereka pergi, ini kalau saya berkata para murid itu adalah menghindari, ini berhikmat. Jangan sampai di depan ada pedang, lalu kita majukan kepala kita ke pedang itu. Bukan begitu. Ketika ada penderitaan, mereka berhak lari. Mereka berhak menghindar. Maka bukan takut tetapi berhati-hati. Halo? Amin. Hidup kita tidak sembrono, termasuk kita berhati-hati. Ada bahaya, kita jangan lewati di bahaya. Hujan kita bawa payung. Amin. Mendung apalagi kemarin banjir. Saya di Tol Jor itu, ya dari Cipete, jam 8 malam, maka sampai ke rumah setengah 11. Muter-muter katolnya banjir. Nah mengerti itu, memahami itu, berarti apa? Saya mau pastikan handphone saya dicas betul-betul full dan bawa kabelnya. Kenapa? Karena kalau dialahkan tempat lain, maka saya bisa pakai GPS. Halo? Ya, ini persiapan. Maka para murid menghindari penderitaan saat itu, tetapi mereka tidak menghindari pelayanan. Beritahu sebelahnya, penderitaan ada yang bisa dihindari. Tapi pelayanan tidak dihindari. Mereka tetap menyampaikan firman Tuhan. Mereka tetap melakukan firman Tuhan sama dengan kehidupan kita. Bukan berarti bahwa kita belum proyeknya belum closing. Bukan berarti bahwa kita belum mendapatkan pekerjaan. Kita masuk tanggal tua belum ada gajian. Bukan berarti itu menjadi penyebab kita tidak melayani. Ketika ada sebuah keinginan besar untuk melayani Tuhan, Tuhan yang akan cukupkan. Itulah yang saya pelajari dari kehidupan saya. Nah, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang sama. Tuhan selalu menyertai. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang keluar dan pergi menjadi berkat. Tanda-tanda ajaib itu bisa juga terjadi apa? Seperti yang kakak rohani saya pernah alami. Ketika dia pelayanan dari sebuah kota ke daerah yang lain, dia tahu bensinnya sudah E. Dan saat itu dia nggak ada uang dan dia nggak mungkin minta-minta orang katanya. Tapi kesaksian ini saya ingat terus. Sampai ke tempat itu bensin gak habis-habis katanya. Ya, bahkan kalau dihitung, wah gak mungkin mustahil. Itu juga tanda-tanda ajaib. Amin. Ya, itulah yang kita perlu yakini. Pelayanan jangan dihindari. Penderitaan boleh kita hindari ketika kita berhati-hati ya atas masalah yang ada di hadapan kita. Nah, alhasil sejumlah besar orang menjadi percaya kepada Tuhan dan menjadi gereja yang bertumbuh di Antiokhia. Maka ayat 21 dikatakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Apakah karena mereka hebat? Bukan. Tangan Tuhan menyertai mereka. Amin. Membimbing orang lain itu bukan tentang kemampuan kekuatan saya, tapi mengizinkan tangan Tuhan bekerja lewat saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, nah kita masuk kepada siapa Barnabas itu. Barnabas adalah orang Yahudi dari keturunan suku Lewi yang berasal dari Siprus. Jadi Barnabas itu sendiri orang Siprus. Orang yang ada pulau itu yang harus dari Yerusalem nyebrang dulu. Ya, tetapi dia adalah orang Yahudi. Nah ayat Kisah Rasul pasal 4 menjelaskan siapa Barnabas itu. Mari kita lihat ayat 36 dan ayat 37 di handout yang Bapak Ibu sudah pegang. Firman Tuhan berkata, demikian pula dengan Yusuf
yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya apa Bapak Ibu? Anak penghiburan. Jadi anak penghiburan itu supaya kita nggak salah kaprah, nggak salah makna. Ya kalau kita udah ngomong hiburan ya, ini menghibur nih. Apakah Barnabas ini pria penghibur? Bukan ya, konotasinya pasti akan negatif kan kalau kita pakai kata itu. Tetapi bahasa Yunaninya adalah paraklesis. Paraklesis itu sama akar kata dengan parakletos. Parakletos itu Roh Kudus, dia menghibur kita. Ya, maka bicara tentang paraklesis itu bicara tentang nasihat atau dorongan. Berarti Barnabas adalah seorang motivator. Motivator di dalam Tuhan. Barnabas arti namanya adalah suka memberikan nasihat, suka memberikan dorongan, selalu memberikan encouragement bagi orang-orang yang dijumpainya. Makanya kalau kita bertanya kenapa jemaat Yerusalem mengutus Barnabas dan bukan bar yang lain. Karena mereka tahu ada sebuah kompetensi atau kualitas yang dimiliki oleh Barnabas. Dan bahkan namanya menjelaskan dia adalah orang yang suka memberikan nasihat dan dorongan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi kalau kita mengenal kisah Ananias Safira yang berbohong di hadapan Tuhan, maka saat itu ada Barnabas yang menjual ladangnya diberikan di bawah kaki rasul-rasul. Ini Barnabas orang yang baik hati. Maka kisah Rasul 11 ayat 24 juga dijelaskan Barnabas ini siapa. Oh ternyata firman Tuhan berkata karena Barnabas adalah orang apa? Beritahu sebelahnya dengan melotot, orang baik. Bukan orang jahat. Ya, orang baik. Orang baik, agatos. Ternyata itu maknanya bukan hanya baik. Baik gak berguna percuma. Itu orang baik kenapa nggak pernah marah. Itu orang baik kenapa nggak pernah rewel. Oke, tidak hanya berhenti di dia baik, tapi dia berguna bagi orang lain. Berguna bagi jemaat, makanya kita akan bahas nanti. Dia berguna terhadap pertumbuhan rohani Saulus. Dia berguna terhadap pertumbuhan rohani kemenakannya Yohanes Markus. Ya, yang terus firman Tuhan juga, yang menjadi murid Kristus. Nah perhatikan baik-baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Orang yang percaya Yesus, dia sudah langsung penuh dengan Roh Kudus. Amin. Jadi jangan lagi kita berdoa supaya Roh Kudus penuh. Sudah penuh. Sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita. Gak perlu minta lagi. Bahkan kalau kita lihat perjanjian lama saya pernah ceritakan. Pengurapan bicara tentang minyak. Perjanjian baru. Urapan itu adalah Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Maka firman Tuhan berkata Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Maka ketika kita ada Roh Kudus, pengurapan kita udah sempurna, gak usah minta pengurapan lagi. Sudah ada Roh Kudus, kekuatan, kuasa itu dalam diri kita. Ya. Nah perhatikan baik-baik, dia penuh Roh Kudus dan juga iman atau pistis. Kesetiaan, ada bukti. Maka iman itu bukan hanya sekedar dikatakan tetapi dibuktikan kan begitu. Ya, oleh karena itu saya selalu bertanya begini, siapa yang percaya Tuhan angkat tangan tinggi-tinggi? Yang percaya Tuhan. Ya coba para gembala, wakil gembala lihat ke belakang, siapa tahu ada jemaat yang gak angkat tangan, kita bisa layani setelah ibadah ya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga yang percaya Tuhan angkat tangan tinggi-tinggi. Ini pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua adalah siapa yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dua hal ini berbeda, maka kalau ingat mungkin para gembala, wakil gembala pernah mengkhotbahkan ini. Ada seorang pemain sirkus, dia menyeberangi di Niagara Falls yang kalau jatuh itu bisa metong, bisa mati langsung selesai itu hidupnya. Tetapi menggunakan hanya tali, dia bisa lewat di dalam tali itu. Dia bertanya, apakah Anda percaya saya bisa? Semua bilang percaya, saya percaya, saya percaya. Saya percaya. Begitu ditanya, ada yang mau ikut? Nggak ada. Kita percaya kepada Tuhan kadang-kadang ya. Kita berkata, Tuhan aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tapi perintahnya nggak dijalankan. Tantangannya nggak mau dilewati. Kesulitannya ditolak. Ya. Kemudian kontribusi kita Tuhan mau pakai seluruh sumber daya yang kita miliki. Kita nggak mau nanti, itu bukan untuk itu Tuhan, itu untuk diriku. Bagaimana mungkin kita mempercayakan Tuhan? So pistis, bicara lebih apa? Bagaimana kita bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi ada kesetiaan, ada bukti yang kita berikan kepada Tuhan. Kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Dan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Barnabas adalah kemenakan Yohanes Markus ya, bisa lihat di Kolose 4 ayat 10. Ini tulisan dari Paulus membuktikan bahwa Paulus tidak sakit hati dan sudah terjadi pemulihan.
Ya, karena Paulus pernah mengajak Markus dan Markus nggak mau ikut dalam pelayanannya. Maka ketika Barnabas mau ajak Markus juga bareng dengan Paulus, Paulus nggak mau, agak emosi dikit saat itu. Maka Paulus ajaknya Silas. Tapi Barnabas berkata, ya sudahlah, kamu udah dewasa, kamu sama Silas, aku mau membina Markus. Maka mereka jalan di perjalanan yang berbeda. Oke, nah sekarang kita langsung lihat bersama-sama, itulah garis besar tentang siapa itu Barnabas dan apa yang terjadi dalam konteks pelayanan saat itu. Karena di Antioquia itulah mulai disebut ada Kristen. Ya, kita bisa tahu di situ adalah simpul pertama mulainya. Nah kita akan lihat 3 teladan pelayanan Barnabas, apa saja yang dilakukan oleh Barnabas dalam pelayanannya. Yang dicatat pada Kisah Rasul 11 ayat 23, 24, 25, dan 26. Oke Bapak Ibu Saudara siap? Ya, kita akan baca ayat yang ke-23. Yang pertama, teladan yang pertama ayat 23 dikatakan, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh Barnabas adalah yang pertama adalah menguatkan hati mereka. Pak, di mana kata menguatkan? Mari kita lihat. Oke, saya akan buka buat teman-teman semuanya, perhatikan baik-baik. Ya, nanti kita akan lihat di situ. Ketika Barnabas menasehati dengan menggunakan perkataannya, ternyata kata menasehati di situ artinya adalah parakaleo, yaitu menguatkan hati. Bukan hanya sekedar memberikan nasihat, tapi nasihat itu punya tujuan supaya jemaat tetap kuat. Kenapa? Mereka baru percaya Yesus. Mereka baru bertemu dengan kebenaran. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang baru percaya Yesus, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, maka nggak bisa kita biarkan. Nah, kesalahan gereja adalah ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tiba-tiba mengenal Tuhan, baru bertobat. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamatku, kebetulan dia artis. Baru bertobat plus artis. Maka ditentenglah itu artis yang baru bertobat keliling gereja semuanya. Supaya bersaksi dengan tujuan apa? Ketika ada artis gerejanya rame kan gitu. Lalu ini si artis murtad lagi, nggak jadi Kristen, balik lagi. Kenapa? Karena orang yang baru bertobat dia akan jatuh di dalam hukuman iblis. Artinya dia akan jatuh seperti iblis dalam kesombongan tatkala dia tidak dimuridkan. Maka jika kita mengerti mengenal ada satu orang yang baru terima Yesus, itu harus dimuridkan. Sampai kualitas murid itu kuat dalam dirinya, maka kita bisa berikan mereka tanggung jawab untuk pelayanan. Makanya ketika Paulus berkata kepada Timotius, carilah orang-orang yang penuh Roh Kudus, cakap mengajar, ya, dapat dipercaya. Nanti pelajari kata cakap di situ ternyata cukup aja, nggak perlu hebat-hebat amat. Tetapi dapat dipercaya itu menjadi penting. Jadi Bapak Ibu Saudara kita bisa lihat di sini Barnabas yang pertama adalah apa? Dia menguatkan. Nah itu yang teladan pertama. Mari kita menjadi pribadi yang menguatkan orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan. Dan saya sampaikan di sini, di dalam hidup saya mengenal ada beberapa jenis perkataan. Jenis yang pertama adalah jenis pengurang. Kalau dia ngomong Pak, semua orang kabur. Itu pengurang kan? Kalau dia ngomong Pak, semua orang itu rasanya risih banget Pak. Mending kabur lah Pak. Kenapa? Kata-katanya sampah Pak. Wih, ada yang bilang ke saya begitu. Ada yang bilang begini lagi. Sorry ya bro, telingaku bukan tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Cie, ya ada yang lebih radikal lagi begitu. Tapi ada orang-orang yang kata-katanya apa? Dia menghancurkan. Dia membuat orang itu tidak beriman. Mencuri semangat dan sebagainya. Ada orang-orang begitu, ketemu dia selalu pesimis. Tapi ada model juga yang kedua namanya tipe penambah. Ya. Pak, contohnya seperti apa sih Pak pengurang itu? Oh, contohnya Bilangan 13 ayat 32. 10 pengintai yang diutus oleh Musa. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang ya negeri yang diintai mereka. Dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat, oh banyak sekali. Dikatakan firman Tuhan, kabar busuk. Nah itulah orang-orang jenis pengurang. Yang perkataannya itu busuk. Tidak membangkitkan iman, justru membuat orang down. Tidak memulihkan, justru menghakimi. Halo? Halo? Ya, di tempat ini nggak ada orang begitu. Amin? Puji Tuhan. Yang kedua adalah penambah. Nah tipe penambah ini kalau ada dia, orang ngumpul.
Oke, orang suka, orang senang karena apa? Karena apapun yang dia katakan itu bisa membangkitkan energi yang baik, membangkitkan motivasi, iman, pengharapan. Ada juga tipe pembagi. Ketika dia datang, orang nggak kabur, tapi jadi dua. Ya, yang satu adalah grupnya dia, yang satu grupnya bukan dia. Maka orang-orang begini perkataannya punya tujuan hanya cari supporter saja. Ada yang model juga tipe pengali. Bukan hanya dia ngomong orang datang, tapi orang yang datang ngajak orang lagi datang lagi. Kenapa? Karena perkataannya sangat memberkati. Dan saya berdoa supaya kita mulai dengan menjadi tipe penambah dan ke depan lebih lanjut lagi dengan kuasa Roh Kudus kita menjadi tipe pengali. Amin Bapak Ibu. Ya, nah yang saya katakan tadi kata menasehati para kaleo ini ternyata memiliki arti dia menguatkan hati. Ya, sama seperti 1 Tesalonika 5 ayat 11 kita baca sedikit. 1 Tesalonika 5 pasal yang ke-11 firman Tuhan berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi karena itu saling menguatkan hatilah satu dengan yang lain. Itu kata yang sama dipakai di situ. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang yang baru percaya Yesus tetap setia. Amin. Tetap setia. Prosmeno. Bukan hanya setia hadir di ibadah, bukan. Tetapi bertekun di dalam. Prosmeno atau setia ini bicara bertekun di dalam. Supaya orang-orang yang baru bertobat ini dia bukan hanya melakukan liturgi, acara-acara hadir, absen, oke bukan. Tapi dia bertekun. Berarti di situ ada pembelajaran. Di situ ada kesungguhan di dalam berkomunitas. Ada koinonia persekutuan. Ada pengajaran yang didengarkan. Ada ketekunan dalam bertekun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara hari ini di teladan yang pertama. Mari kita gunakan perkataan kita untuk menguatkan orang-orang yang baru percaya Tuhan. Amin. Berita sebelahnya katakan kuatkan orang lain. Yang kedua ayat 24. Ayat 24 dikatakan apa? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Yang kedua, bukan hanya menguatkan hati. Maka peran Barnabas, teladan Barnabas di dalam pelayanannya, dia membimbing juga. Dia mencari dan membawa. Luar biasa. Kadang-kadang kita berkata, kalau dia butuh ya dia calling gua. Tapi ternyata gak berlaku. Ketika kita mau menjadi berkat, pergi jadikan bangsa muridku. Itu pergi bukan tunggu. Berita sebelahnya, pergi bukan tunggu. Halo? Amin? Pergi itu saya aktif mencari. Udah ketemu, bawa. Nah ini yang dilakukan oleh Barnabas. Maka Kisah Rasul 9 ayat 26, ya kita lihat. Saat Paulus tidak mempercayai para murid di Yerusalem. Ya kita lihat di situ. Para murid takut dan menolak dia. Wah ini kan penjahat kelas kakap nih, ntar kita digantung sama dia. Tetapi disitulah muncul Barnabas yang mau menerima dia. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ini prosesnya udah 3 tahun kan. Ya, dikatakan firman Tuhan, Paulus ya, pergi ke Arab lalu ke Damsyik, kemudian setelah 3 tahun balik lagi ketemu dengan Yerusalem. Oh, kok orang masih pada takut, padahal udah lama masanya. Maka Barnabas dia menerimanya. Lukas, ini menarik nih. Kenapa saya katakan membimbing ini penting? Lukas menuliskan frasa Barnabas dan Saulus. Itu di Kisah Rasul 11 ayat 30 dan teman-teman bisa baca semua ketika namanya masih Saulus. Tetapi ketika namanya sudah berubah jadi Paulus, lebih sering Lukas yang menulis Kisah Rasul ini, dia menuliskan Paulus dan Barnabas. Nah cara seseorang menuliskan sesuatu itu pasti ada tekanan-tekanannya. Ketika dituliskan Barnabas dan Saulus yang menjadi juru bicaranya atau pembimbingnya, pembinanya, ya Barnabas. Tetapi ketika ditulis Paulus dan Barnabas, berarti Paulus sudah mulai berfungsi. Maka perhatikan baik-baik, yang menarik Barnabas itu tidak takut kalah pamor dengan Paulus. Dia tahu bahwa Paulus lebih handal, lebih pinter. Dia grupnya Sanhedrin, ya. Dia dididik keras, bahkan orang tuanya punya afiliasi dengan orang Romawi. Makanya Paulus diberikan kewarganegaraan Rom padahal dia orang Yahudi. Berarti ini orang yang hebat, luar biasa, terpandang, bisa dikata kaya juga bisa jadi.
Ya, tapi yang jelas kita nggak bahas itu, yang jelas adalah bahwa Barnabas tidak takut disaingi. Maka kalau kita mau bimbing orang supaya mereka percaya Tuhan, melayani Tuhan, dipakai Tuhan dahsyat. Kalau di otak kita, di pemikiran kita masih takut disaingi, nanti kalau dia lebih hebat dari kita, itu terlalu cupu sebagai murid Kristus. Amin. Kita justru punya harapan dan doa. Ketika saya melakukan, kamu melihat. Saya melakukan, kamu menolong. Lalu kamu melakukan, saya bantu. Sampai akhirnya kamu melakukan, saya lihat. Amin. Dan ketika mereka dipakai Tuhan dahsyat, kita bersorak-sorai. Karena ada orang-orang yang dimenangkan dan dipakai dalam kerajaan surga. Amin. Nah inilah yang kita pelajari dari Barnabas. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ya Kisah Rasul pasal 15 ayat 39. Ayat 39. Kisah Rasul, ya baca ayat ini 15 ayat yang ke-39. Ya, kalau Anda perhatikan. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tapi Paulus memilih Silas. Nah ternyata di dalam proses bimbingan bisa terjadi konflik. Ya atau ya? Bisa, tidak ada proses yang namanya proses. Nggak mungkin nggak ada kesulitan, tantangan, pasti ada. Ya, tetapi perhatikan baik-baik. Di situ Barnabas ambil alih dan dia melihat karena Paulus sudah cukup dewasa, maka dia beralih ke Markus yang mungkin dia rasa masih bisa dibimbing lagi. Maka turunlah dia ke sana. Jadi ini luar biasa Barnabas ini. Dia melayani siapa saja, membimbing siapa saja. Ketika orang itu udah jadi dipakai Tuhan, dia tetap membimbing yang lain lagi. Halo, itulah orang-orang yang mengejar fungsi bukan posisi. Amin. Ya, nah aplikasinya adalah gunakanlah kesempatan yang kita miliki untuk membimbing orang-orang yang baru percaya Tuhan. Maka di home hari ini kalau ada mereka yang baru datang, baru kenal Tuhan, rebutan. Pak Yo, boleh nggak aku yang membimbing dia? Pak Taufik, boleh nggak aku yang jadi mentornya? Rebutan, jangan sudah dikasih, tolong nanti ini satu orang, kamu follow up ya. Jangan aku Pak, sorry Pak, jangan aku Pak. Nah saya rasa di tempat ini nggak ada yang seperti itu, amin. Semuanya pasti akan rebutan, biar saya bimbing dia. Amin. 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 Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga mari kita lihat yang ketiga ayat 26. Ayat 26 dari Kisah Rasul pasal yang ke-11. Ya, kita baca bersama-sama. 1 2 3. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Barnabas memberikan teladan bahwa dia kemanapun dia pergi, dia menguatkan hati orang-orang sekelilingnya. Menguatkan mereka yang baru percaya Tuhan. Bukan hanya itu, dia gemar membimbing orang baru kepada pertumbuhan rohani. Dan tidak satu orang, lebih dari satu orang dia bimbing. Ya. Dan yang ketiga, Barnabas mengajar juga bersama dengan Paulus. Di situ dikatakan ada kata di situ mengajar banyak orang, bukan satu orang, bukan dua orang, tetapi banyak orang. Barnabas menanam, menyiram jemaat di Antiokhia saat itu, ya ibu kota Syria. Ini adalah kota terbesar ketiga di Kaisaran Romawi. Setelah Roma, Alexandria, maka Antiokhia adalah kota ketiga yang terbesar saat itu. Ya, nah perhatikan baik-baik, mengajar firman Tuhan adalah satu bagian yang tidak boleh dipisahkan, bahkan harus menyatu ya dalam pekerjaan para pelayanan di antara jemaat. Ketika kita melayani, apakah itu melayani orang yang baru percaya atau melayani orang yang sudah percaya, maka pelayanan tidak bisa dipisahkan dengan pengajaran. Kita perlu mempersiapkan mereka agar nanti melayaninya sesuai dengan Alkitab. Agar ketika mengalami masalah persoalan konflik, menghadapinya sesuai dengan Alkitab. Agar mereka tahu alasan dan fokusnya apa, agar sesuai dengan Alkitab. Sehingga siapapun kita yang melayani Tuhan, baru, mau atau sudah lama, kita perlu terus mendapatkan pengajaran. Maka Barnabas mengajar mereka juga. Hari ini, siapa yang hari ini sudah terlibat dalam pelayanan? Angkat tangan tinggi-tinggi yang sudah melayani Tuhan. Halo, Pak, saya bisa nyanyi, WL. Pak, saya bisa main gitar.
Pak, saya koordinator home. Pak. Semua yang namanya pelayan harus bisa mengajar. Oh Pak, sorry Pak, saya karunianya bukan pengajaran Pak. Oh, nggak bisa. Kalau begitu ntar di rumah nggak ada mesbah keluarga. Kenapa? Bapaknya ngomong, sorry karunia saya bukan pengajaran. Maka saya serahkan kepada mama. Nggak bisa begitu. Ya, menyampaikan firman itu udah dari zaman dulu. Ajarkanlah berulang-ulang, ketika berdiri, ketika duduk. Ini bukan tentang karunia panggilan. Itu panggilan kita semua, yaitu apa? Menyampaikan, mengajar firman Tuhan. Amin. Dan perhatikan baik-baik di situ, pemberitaan Injil bukan hanya untuk memenangkan jiwa saja. Tetapi setelah jiwa itu menang, diajar. Amin. Jadi masukan saya bagi kita semua hari ini yang sedang melakukan penginjilan, penjangkauan, pastikan ketika orang-orang di sekeliling kita dijangkau oleh departemen misikah, teman-teman kita, homekah atau siapakah, gereja, pastoral harus siap memuridkan mereka. Ada yang keluar dan mencari jiwa, ada yang mengajar dan membimbing. Halo. Itu seharusnya gereja seperti itu. Jadi ini penting, maka hari ini Bapak Ibu Saudara, gunakanlah waktu kita untuk mengajar kebenaran kepada orang-orang yang baru percaya Tuhan. Maka 3 teladan ini Barnabas tunjukkan kepada kita. Ketika kita melayani di ladang Tuhan, maka pastikan kita menjadi pribadi yang selalu menguatkan hati orang lain lewat perkataan kita. Pastikan kita adalah orang-orang yang mau bersedia membimbing orang lain dengan kesempatan yang kita miliki, bahkan kita mencari kesempatan. Dan yang ketiga, jadilah murid Kristus yang bisa mengajar orang lain dalam kebenaran sehingga kekristenan mereka jadi kuat, kokoh dan teguh, tidak diombang-ambingkan. Maka setiap kita harus buat waktu-waktu kita miliki untuk kita belajar firman Tuhan. Anda punya sumber daya, Anda mau sekolah Alkitab, silahkan saya dukung. Anda belajar firman Tuhan dari internet, silahkan saya dukung. Yang penting belajar firman Tuhan.